Kita masuk dalam doa. Tiba saatnya ya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Oleh karena itu pertama sucikan hamba-Mu. Sucikan juga kami sebagai jemaat Berea. Biarlah Engkau berbicara dan kami siap untuk dibentuk. Kami siap untuk dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu beri kepada kami konsentrasi akan firman Tuhan ini. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sehingga kami baik yang berbicara maupun yang mendengar semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Tema hari ini adalah seek things above. Artinya carilah perkara-perkara yang di atas. Ya. Tema bulan ini, bulan April adalah living the new life. Bulan April ini semua temanya berdasarkan ada living the new life. Artinya menghidupi kehidupan yang baru. Yang diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Kita ambil yang bahasa Inggris saudara sebagai pembanding. Kolose 3 ayat 1 tapi diambil dari New King James Version. Ya, versi daripada New King James karena bahasa Inggris juga banyak versinya. If then you were raised with Christ, seek those things which above, where Christ is sitting at the right hand of God. Jadi Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas. Tapi dalam New King James Version mengatakan, if then. Selanjutnya, sebagaimana kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Mirip, tapi sebenarnya enggak sama, saudara. Kalau saya pakai versi bahasa Inggris, saudara, bukan karena saya pintar bahasa Inggris. Jadi kalau saya pakai bahasa Inggris bukan karena saya pintar bahasa Inggris. Sejak SMA juga saya sih paling bodoh kalau ngomong bahasa Inggris. Jujur aja saudara. Dulu dalam pekerjaan saya, kalau saya bekerja sama dengan si bule, ya, karena bertahun saya kerjasama sama orang bule. Saya sering berkata, ngomongnya pelan-pelan ya. Jangan cepet-cepet dan bahasanya pakai yang sederhana ya. Jadi ayat bahasa Inggris saya pakai bukan untuk gagah-gagahan, saudara. Bukan untuk sok-sokan pakai bahasa Inggris, tidak. Tapi supaya lebih jelas artinya bagi saya. Itu tujuannya, saudara. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bukan mencari perkara yang di bawah. Jadi perkara yang di atas itu adalah perkara yang kekal, perkara yang di sorga. Perkara yang di atas itu perkara tentang kerajaan Allah. Bukan perkara yang di bawah. Yang di bawah itu yang di bumi, saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah adalah carilah perkara yang di atas. Kalau kamu telah dibangkitkan dengan Kristus, dikatakan demikian, saya mulai merenung, saudara. Kapan ya saya telah dibangkitkan dengan Kristus? Saudara pernah mikir gitu? Artinya kalau saya dibangkitkan dengan Kristus, artinya saya harus mati terlebih dahulu dong. Kalau saya tidak mati terlebih dahulu, apanya yang dibangkitkan? Yesus memang bangkit dari kematian karena sebelumnya Yesus telah mati di atas kayu salib. Kemudian dikuburkan dan pada hari ketiga Yesus bangkit dari kubur. Tapi saya pribadi, saudara, kapan saya mati?
Kemudian kapan saya dibangkitkan dan menerima hidup yang baru? Kapan ya? Saya bilang, kapan saya dibangkitkan? Saya tahu saya sudah berubah. Yang dulu yang jelek-jelek yang saya sukai, sekarang saya tidak suka. Tapi kapan saya dirubahnya, saya tidak tahu. Saudara, saudara tahu kapan saudara mati? Kapan saudara dibangkitkan dan menerima hidup yang baru? Kalau saya sih tidak tahu, saudara. Kapan ya? Tidak tahu. Terlalu banyak berpikir saya. Kapan ya? Lama-lama kepala saya pusing, saudara. Bahasa jawabnya, mumet saya, saudara. Pikir kapan ya. Ya. Jadi mumet saya. Saya harus sabar menanti pertolongan Roh Kudus untuk mencelikan mata hati saya sehingga saya bisa tahu. Bukankah ada ayat yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Oleh karena itu saya tidak boleh putus asa. Saya harus sabar menanti Tuhan buka jalan. Tiba-tiba saudara, saya teringat bahwa setiap orang percaya harus dibaptis. Dan itu adalah perintah Tuhan. Baptisan adalah mengakui di hadapan umum bahwa kita adalah orang yang percaya Yesus. Kita tidak malu, kita tidak takut untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak mungkin kita dibaptis kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Saudara masih ingat apa arti baptisan? Karena saya pendeta, karena saya gembala sidang, jelas saya tahu saudara apa arti baptisan. Artinya kita dibenamkan ke dalam air, betul nggak dalam baptisan saudara? Kita dibenamkan ke dalam air, artinya kita menguburkan seluruh hidup kita yang lama, hidup kita yang lama yang sudah mati, hidup kita yang lama yang sudah dikuburkan, hidup kita yang lama yang sudah berakhir. Kemudian kita bangkit bersama Yesus, menerima hidup yang baru. Jadi mati bersama Yesus yang menanggung hukuman atas dosa kita dan bangkit bersama Yesus, hidup bersama Yesus yang mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Ya. Bukankah firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut atau kematian adalah musuh terakhir yang dikalahkan Tuhan Yesus. Yaitu pada hari ketiga ketika Yesus bangkit dari kematiannya. Maut tidak pernah dikalahkan, saudara. Tapi sejak Yesus bangkit, kuasa maut dikalahkan. Kuasa maut dikalahkan. Jadi menghidupi kehidupan yang baru artinya hidup kita yang lama sudah berakhir, dikuburkan dalam baptisan. Dan sekarang kita dibangkitkan bersama Yesus, menerima kehidupan yang baru. Jadi menghidupi kehidupan yang baru adalah yang lama sudah berakhir dan yang baru sudah datang. Nah, tema kita kira-kira gitu untuk bulan April ini. Tapi tema hari ini, tema minggu ini adalah seek things above. Carilah perkara-perkara yang di atas. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi orang yang mencari perkara yang di atas adalah orang yang sudah dibangkitkan. Ya, orang yang sudah dibangkitkan, dia yang cari ke atas. Ya. Orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus dalam baptisan dan menerima kehidupan yang baru. Kalau saudara merindukan kehidupan yang sejati, kalau saudara merindukan kebenaran yang sejati, carilah perkara yang di atas. Karena kita sudah dibangkitkan, kita sudah menjadi manusia baru. Manusia baru artinya kita nggak ngurusin lagi manusia lama, saudara. Ya, bukan yang di bawah, bukan yang di bumi. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 31, saudara. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi.
Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa yang datang dari atas, datang dari sorga, di atas semuanya. Artinya di atas semuanya, di atas segalanya yang ada di bumi. Yang di atas. Siapa berasal dari bawah, dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Semua manusia berasal dari bawah. Semua manusia berasal dari bumi. Tapi siapa yang datang dari atas, dialah yang datang dari sorga. Dialah yang di atas semuanya. Di atas segala-galanya. Kita tahu di bumi banyak orang-orang pintar. Ya, profesor-profesor, ahli-ahli filsafat, pemimpin-pemimpin agama. Seperti Siddhartha Gautama, misalnya Buddha bagi agama Buddha. Bagi orang Muslim ada Nabi Muhammad, ada filsuf Konghucu. Ya. Konghucu itu adalah seorang yang jenius, pintar sekali, saudara. Konghucu itu. Konghucu itu bukan agama, saudara. Kadang-kadang kita bilang agamanya apa? Agama Konghucu. Bukan, saudara. Konghucu bukan agama. Buktinya ia tidak pernah bicara tentang sorga. Dia mengelak, tidak mau menjawab kalau bicara tentang sorga. Karena dia tahu dia bukan dari sorga, saudara. Ya, dan dia juga bukan agama, saudara. Mereka semua orang-orang pintar, filsuf, para nabi, semuanya lahir di bumi. Termasuk pada bumi, berkata-kata dengan bahasa bumi, dan matinya di bumi. Dan tidak ada yang bangkit kembali dari bumi, sekali mati dan tetap mati. Tetapi Yesus bukan berasal dari bumi. Yesus berasal dari atas, dari sorga. Dan siapa yang datang dari atas? Di atas semuanya. Di atas segalanya. Jadi tidak ada seorang pun dari mereka yang pandai-pandai itu datangnya dari sorga. Mereka semuanya berasal dari bumi. Berkata-kata dalam bahasa bumi. Hikmat mereka adalah hikmat dari bumi. Hanya Yesuslah yang datang dari atas. Hanya Yesuslah yang datang dari sorga. Dan siapa yang datang dari atas? Di atas semuanya. Di atas segalanya. Yesus di atas siapapun juga, saudara. Yohanes 3 ayat 13 sampai 15. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi yang naik itu artinya sebelumnya dia turun dari sorga, yaitu Yesus sendiri. Yang naik itu sama dengan yang turun dari atas. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pada waktu Yesus naik ke sorga, banyak orang menyaksikannya. Semua tahu Yesus naik ke sorga. Tapi sebelumnya, pada waktu Yesus turun dari sorga, tidak ada seorang pun yang menyaksikannya. Tidak ada yang tahu. Karena Yesus lahir sebagai bayi manusia yang dikandung oleh Roh Kudus. Tapi ayat yang baru saja kita baca berkata, yang naik ke sorga adalah yang turun dari sorga. Yang naik ke sorga adalah sama dengan yang turun dari sorga. Jadi Yesus turun ke bumi meminjam rahim seorang gadis yang bernama Maria. Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tapi mengapa Yesus disebut anak manusia? Mengapa nggak disebut anak Allah? Saya ambil suatu ilustrasi, saudara. Ya. Kalau saya minjam mobil BMW kepada teman saya, kemudian ternyata mobil itu hilang karena dicuri oleh pencuri mobil, lalu saya datang ke teman saya, mobil BMW yang saya pinjam dari kamu itu hilang, saya ganti saja ya dengan Daihatsu Grand Max. Oh, teman saya marah, saudara. Teman saya, enggak bisa, hilang BMW harus diganti juga dengan BMW. Hilang BMW harus ditebus juga dengan BMW. Demikian juga dosa, saudara. Dosa manusia harus ditebus oleh manusia juga. Bukan dengan domba. Bukan dengan binatang domba. Ditebus harus sejenis.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus lahir. Menjelma menjadi manusia yang disebut anak manusia. Karena Yesuslah yang menebus dosa manusia. Anak manusia harus ditinggikan, harus dimuliakan. Karena siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Jadi hanya satu yang harus kita sembah, Yesus. Karena siapa yang datang dari atas adalah di atas segalanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya perhatikan ayat tadi, jangan dihilangin dulu. Ayat 14 kita perhatikan, saudara. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara tahu cerita Musa meninggikan ular di padang gurun? Saya pernah nanya, saudara. Ternyata dia juga tidak tahu apa artinya tentang Musa di padang gurun itu. Musa meninggikan ular di padang gurun. Ya kira-kira begini ceritanya, saudara. Kebiasaan buruk, kebiasaan jelek orang Israel di padang gurun adalah mereka sering mengeluh dan bersungut-sungut. Hal itu sangat dibenci oleh Tuhan. Memang orang Israel sudah keluar dari Mesir. Memang sudah bebas dari perbudakan. Tapi sifat dan karakter mereka tetap tidak berubah. Baik pada waktu mereka diperbudak di Mesir, maupun setelah mereka keluar dari Mesir, setelah mereka dimerdekakan, tetap sami mawon. Kebiasaannya mengeluh dan bersungut-sungut. Ketika mereka kembali bersungut-sungut di padang gurun, Allah murka dan mengirim ular tedung. Ular tedung adalah ular yang paling berbisa di padang gurun. Ular tedung. Mereka ketakutan dan minta tolong kepada Musa agar Musa berdoa kepada Tuhan, minta ampun, saudara, untuk orang Israel. Supaya Tuhan mengampuni mereka dan menyingkirkan ular-ular tedung itu. Karena kalau tidak, kami orang Israel semua akan mati dipagut oleh ular tedung itu. Kami akan pagut. Setelah Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa agar membuat ular tedung dari tembaga. Dan letakkan ular itu di atas tiang. Lalu Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga siapa yang memandang ular tembaga itu tidak akan binasa. Dan juga yang terluka di pagut ular tedung langsung sembuh. Akan sehat kembali. Sampai di situ saya heran, saudara. Mengapa Tuhan menyuruh Bani Israel untuk memandang ular tembaga itu? Bukankah kan ular itu melambangkan orang yang berdosa? Bukankah ular itu adalah binatang yang terkutuk? Dan juga tembaga itu melambangkan hukuman. Bukan emas, saudara, kemuliaan. Ya, kenapa suruh lihat si ular itu? Bukan si ular itu jahat dan terkutuk. Ingat gak waktu Adam dan Hawa? Barang siapa memandang ular tembaga itu akan sembuh dan sehat kembali. Waktu saya membaca, saya bingung, saudara. Saya jadi bingung. Sebenarnya gimana pengertiannya? Begini pengertiannya, saudara. Ular tembaga itu yang ditinggikan di atas tiang melambangkan Yesus. Mungkin saudara akan protes. Mungkin di atas saudara yang hadir akan protes dalam hati. Kok melambangkan Yesus sih? Ular melambangkan Yesus. Si jahat, si terkutuk melambangkan Yesus. Masa Yesus diumpamakan seperti ular tedung? Masa Yesus diumpamakan seperti ular yang sangat berbisa, yang jahat? Binatang yang terkutuk? Dan semua orang suruh lihat ke dia supaya sembuh. Saya pada waktu baca itu saya ada emosi sebenarnya, saudara. Ya, tapi saya menangkan, saudara. Biar tidak kita protes dahulu. Ya. Mari kita renungkan. Mari kita periksa, saudara. Bukankah kita telah mendengar Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh Allah? Untuk menebus dosa seluruh manusia. Seperti ular yang melambangkan orang berdosa. Orang yang terkutuk, orang yang tergantung di atas tiang. Demikian juga Yesus. Menjadi orang yang berdosa, orang yang terkutuk, orang yang tergantung di atas kayu salib. Apa bedanya sama ular tedung, saudara? Dalam Galatia 3 ayat 13b dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada
kayu salib. Yesus tidak berdosa, dijadikan berdosa untuk menanggung hukuman atas dosa manusia. Yesus mewakili kita menanggung hukuman atas dosa kita. Siapa yang memandang ular tembaga yang ditinggikan di atas tiang, dia tidak akan binasa. Kembali perhatikan ayat 14-15. Yohanes 3:14 ayat 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Seperti Musa meninggikan ular tembaga itu sehingga setiap orang yang memandangnya tidak akan binasa, demikian juga orang yang memandang Yesus di atas kayu salib. Maksudnya memandang di sini sudah bukan memandang dengan matanya, tapi dengan memandang dengan mata hatinya. Yaitu siapa yang melihat Yesus dan percaya Yesus menanggung dosa kita, maka ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kira-kira begitulah saudara. Seperti ular yang diangkat ke atas, maka Yesus pun harus diangkat ke atas. Kembali kepada tema hari ini, seek things above. Carilah perkara-perkara yang di atas. Sebelumnya saya telah berkata, perkara yang di atas itu adalah perkara yang kekal, perkara sorgawi, atau perkara kerajaan Allah. Dalam Efesus 4:22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Seorang hamba Tuhan mengumpamakan kehidupan lama kita seperti kita memakai pakaian yang lama. Yang sudah usang, yang sudah kumal, yang sudah lusuh, yang sudah belel. Mungkin ditambah lagi yang sudah bau, saudara. Menurut saya lama. Yang sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Kita memerlukan pakaian yang baru, yang layak untuk dipakai. Pertanyaannya, mungkinkah kita memakai pakaian yang baru, tapi pakaian lamanya tidak kita tanggalkan? Mungkin nggak, saudara? Jadi kita pakai baru, tapi tetap aja untuk menutupi pakaian yang lama. Tidak, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkinlah kalau kita memakai baju baru, baju lama harus kita tanggalkan. Harus kita tanggalkan. Baju yang sudah lama, yang sudah kumal, yang sudah bau, tidak akan kita pakai lagi. Kita pakai baju yang baru. Saya yakin saudara pernah mendengar kisah Lazarus. Lazarus itu adalah saudara dari Maria dan Marta. Suatu saat Lazarus mati, saudara. Akhirnya mati dan dikuburkan. 4 hari kemudian Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Mereka bersama-sama pergi ke kubur Lazarus. Artinya waktu itu mayat Lazarus mulai proses pembusukan. Sudah 4 hari sudah mulai membusuk atau berbau tidak sedap. Karena Lazarus sudah mati 4 hari yang lalu. Yohanes 11:43 sampai dengan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya. Kalimat pertama, dan sesudah berkata demikian. Memangnya Yesus berkata apa sih? Ya, di sini dia katakan dan sesudah berkata demikian. Maksudnya waktu setelah Yesus berkata supaya mereka percaya bahwa engkaulah, bahwa Allah lah, Bapa lah yang telah mengutus aku.
Itu kata-kata sebelumnya, saudara. Kemudian Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Ia berkata, bukalah kain-kain itu. Tanggalkan baju kuburan itu. Atau copot pakaian orang mati itu. Ganti dengan pakaian yang orang hidup. Ganti. Yesus berkata ganti. Bukan rapihkan pakaian yang orang mati itu. Sok setrika bajunya. Tidak, saudara. Tapi ganti. Kalau orang udah mati dibangkitkan. Ganti, kata dia. Jadi sikap dan karakter manusia lama itu harus kita tanggalkan. Harus kita ganti. Karena kita bukan manusia lama lagi. Kita telah menjadi manusia yang baru. Dengan kehidupan yang baru. Kemudian Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita. Dalam Kolose 3 ayat 8-9. Tapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan. Itu semua baju lama, saudara. Fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ganti, saudara. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Yang dikuduskan, yang dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Satu terhadap yang lain. Ampunilah satu terhadap yang lain. Dan di atas semuanya ini yang paling penting. Dan di atas semuanya kenakanlah kasih. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Selalu kenakanlah kasih. Karena apa, saudara? Karena Yesus adalah kasih. Dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau kita dibangkitkan ya, bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kenapa kita nggak cari perkara yang di bumi? Karena kita kan sudah mati, saudara. Kita sudah mati. Buat apa perkara bumi? Kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi carilah perkara yang di atas. Fokuskanlah fokus kita kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Fokus kepada Kristus yang adalah kasih. Itulah yang disebut perkara yang di atas. Jadi saudara, ya, cara melihat kehidupan dengan lebih jelas. Untuk kita bisa melihat kehidupan kita lebih jelas. Atau kehidupan siapapun untuk lebih jelas adalah dengan fokus kepada Kristus. Ya, saya ambil dari, saya nggak mata ya. Cara melihat ya, dari Kristus jelas adalah fokus kepada Kristus. Diambil dari Our Daily Bread. Saya diambil dari ini, saudara. Dia ada Kristus. Jadi, untuk tahu kehidupan kita, untuk memeriksa hidup kepada kita, fokuslah kepada Yesus. Maka kita akan melihat jelas keadaan hidup kita. Keadaan hidup siapapun juga. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami dibangkitkan Yesus menerima hidup yang baru. Kehidupan lama kami sudah dibenamkan di dalam baptisan. Sudah dikuburkan. Jadi hidup kami yang dibangkitkan menjadi hidup yang baru. Yang kami butuhkan adalah perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu jangan jadikan kami tetap memakai baju lama kami. Sementara itu kita sudah menjadi manusia baru. Sudah memakai baju yang baru. Jadi kalau kami hidup, pakailah baju yang baru dan tanggalkan semua baju yang lama. Terima kasih Tuhan. Biarlah kau meteraikan firman Tuhan ini ke dalam hidup kami. Supaya kami ingat, kami sudah dibangkitkan oleh Yesus.
Kami sudah manusia baru. Jadi jangan lagi kami memakai pakaian yang lama. Jangan lagi kita tetap melekat kepada segala sesuatu yang dari bawah, yang dari bumi. Tapi biarlah kami melekat kepada perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan sekarang saudara, biarlah Tuhan ikut serta dalam acara perjamuan kudus. Sehingga semuanya menjadi lancar. Sehingga kami lebih dekat lagi, lebih melekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.